Hai teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Lazarus Sagato dengan NIM F1051211004 dari kelas 3A1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dengan metode Thevenin, Norton, titik node, dan loop. Silakan simak ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan penyelesaian dari rangkaian yang ada. Di sini ada dua tegangan, yaitu tegangan dengan 10 volt dan 20 volt. Dan di rangkaian tersebut ada 3 resistor, yaitu resistor 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada resistor 1 dengan 10 ohm, resistor 2 dengan 40 ohm, dan resistor 3 20 ohm. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan metode Thevenin. Yang pertama, itu kita harus mencari RTH atau R Thevenin. Rumus dari R Thevenin ini atau yaitu paralel dari R1 dan R3. Untuk mempermudahnya itu ada suatu cara, yaitu R1 dikali R3 per R1 ditambah R3. R1-nya itu adalah 10 ohm dan R3-nya itu adalah 20 ohm. Yaitu jadi sini 10 ditambah 20 sama dengan 10 dikali 20 sama dengan 200. 10 ditambah 20 adalah 30. Jadi 200 dibagi 30 itu 6,6 ohm. Jadi untuk R Thevenin-nya itu sama dengan 6,6 ohm. Selanjutnya kita akan mencari I Thevenin. I Thevenin itu rumusnya V2 dikurang V1 per RT sama dengan V2-nya adalah 20, V1-nya 10. Jadi 20 dikurang 10. RT ini adalah R1 ditambah R3. Karena pada metode Thevenin ini diputus pada R2. Jadi R1 dan R3 itu seri. Jadi R1 tambah R3 itu jadinya 30. Sama dengan 20 kurang 10 itu 10 per 30. Jadi 10 dibagi 30 itu 0,33 ampere. Nah, jika sudah mendapatkan I Thevenin, selanjutnya kita akan mencari V Thevenin. V Thevenin sama dengan rumusnya yaitu V1 ditambah I Thevenin dikali R1 sama dengan V1-nya itu 10. I Thevenin-nya itu sudah kita dapatkan yaitu 0,33 ampere. R1-nya yaitu 10 ohm. Turunkan 10-nya. 0,33 dikali 10 itu 3,3. 10 ditambah 3,3 itu 13,3 volt. Nah, ini udah dapatkan dari V1. Sekarang kita akan membuktikan di V2-nya. Rumusnya itu V Thevenin sama dengan V2 dikurang I Thevenin dikali R3 sama dengan V2-nya itu adalah 20 dikurang I Thevenin-nya itu 0,33, R3-nya itu 20 sama dengan 20 dikurang 0,33 dikali 20 itu 6,6. 20 dikurang 6,6 itu 13,4 volt. Jadi V Thevenin menggunakan tegangan yang pertama hampir sama, itu beda 0,1 saja. Jadi kita menggunakan V Thevenin yang pertama. Selanjutnya kita akan mencari arus yang melewati pada R2 atau yang diputus. Rumusnya itu V Thevenin per R Thevenin ditambah R2 sama dengan V Thevenin sudah didapatkan yaitu 13,3 per R Thevenin-nya ini 6,6
ditambah R2-nya itu 40. Sama dengan 13,3 per 40 ditambah 6,6 itu 46,6 dibagi sama dengan 0,28 ampere. Maka untuk penyelesaian metode Thevenin, arus yang melewati R2 itu adalah 0,28 ampere. Baiklah, selanjutnya dengan soal yang sama, di sini saya menggunakan metode Norton untuk membuktikan sebuah nilai atau hasil. Di sini pertama-tama kita harus mencari R Norton. R Nortonnya itu sama dengan yang tadi atau yang R Thevenin. Itu rumusnya R1 dikali R3 per R1 ditambah R3. R1 itu 10 ohm dikali R3-nya 20 ohm per R1-nya 10 ditambah 20 ohm sama dengan 200 per 30. Hasilnya itu 6,6 ohm untuk R Nortonnya. Selanjutnya kita akan mencari I Norton. I Nortonnya itu dibagi terpisah, yaitu yang pertama itu arus yang berada di sini, yang melewati sini sekarang sini. Dan yang kedua itu arus yang berada di sini. Nah, selanjutnya itu I1 ditambah I2. Jadi untuk rumus I itu sendiri V per R. Jadi V1 per R1 ditambah V2 per R2. V1-nya 10, R1-nya juga 10, ditambah V2-nya 20 per R3-nya. Oh ini sorry, ini adalah R3 karena yang mau di sini itu R3 bukan R2. Tetapi V-nya itu V2 itu 20 volt. Untuk R3-nya itu 20. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 ampere. Nah, selanjutnya kita akan mencari arus pada R2 atau yang diputus yang di sini. Itu I R2 sama dengan rumusnya itu R Norton per R Norton ditambah R2 dikali I Norton sama dengan R Nortonnya udah kita dapatkan 6,6. Untuk R Nortonnya tinggal kita masukin 6,6 ditambah R2-nya itu 40 dikali I Nortonnya itu 2. Nah, sekarang kita hitung 6,6 40 tambah 6,6 itu 46,6 dikali 2. Nah, untuk hasil pembagian perkalian ini itu hasilnya 0,28 ampere. Jadi arus yang mengalir pada R2 sama dengan arus yang mengalir pada Thevenin. Selanjutnya kita akan mengetes atau membuktikan pada metode titik node. Oke, selanjutnya dengan soal yang sama saya akan menyelesaikan rangkaian tersebut menggunakan metode titik node. Nah, kunci utamanya itu adalah sigma I sama dengan 0. Nah, jadi pada setiap rangkaian ini, pada setiap resistor ini itu dengan rumus V1 dikurang V node dibagi R1. Kenapa? Karena pada yang pertama ini itu ada V1 dan V node yang di sini. Karena diputusnya di sini. Selanjutnya ditambah ini pada tempat yang di sini itu V3 dikurang V node per R3. Dan untuk yang pada yang di sini arus ini itu hanya V node. Jadi V node
per R2 sama dengan 0. Nah, bisa kita hitung atau kita masukkan. V1-nya itu 10. V-nodenya itu yang kita cari nanti. R1-nya itu juga 10. Ditambah V3-nya itu yang ini itu adalah 20 dikurang V-node per R3-nya itu 20 ohm ditambah Vn atau V-node itu yang akan kita cari. R2-nya itu 40. Jadi sama dengan 0. Untuk menghitungnya itu kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi KPK dari 10, 20, dan 40 itu adalah 40. Ini menjadi 40. Ini menjadi 4 Vn. Ditambah ini menjadi 40. Ini menjadi 2 Vn. Dan ini Vn-nya tetap sama dengan 0. Oke, kita hitung. 40 ditambah 40 menjadi 80. Dan min 4 Vn ditambah min 2 Vn ditambah Vn itu sama dengan min 7 Vn per 40 sama dengan 0. 40 ini dibagi pada 2 ini, jadi ini itu mendapatkan 2 dan 7 ini mendapatkan 0,175 Vn. Jadi ini 2. Yang Vn-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif, jadi 0,175 Vn. Vn sama dengan 2 dibagi 0,175. Vn sama dengan 11,42 volt. Nah, untuk V-nodenya itu sudah kita dapatkan, yaitu 11,42. Yang terakhir kita akan mencari arus yang mengalir pada R2 atau IR2 sama dengan rumusnya itu Vn per R2 sesuai dengan I2-nya, yaitu rumusnya Vn per R2. Vn sudah kita dapatkan, yaitu 11,42 volt. R2-nya itu 40 ohm sama dengan 11,42 dibagi 40 itu hasilnya 0,28 ampere. Jadi penyelesaian pada metode titik node ini sesuai atau terbukti atau sama dengan metode Thevenin dan metode Norton. Oke, baiklah, selanjutnya dengan soal yang sama saya akan mengerjakan atau menyelesaikan soal tersebut menggunakan metode loop. Yang pertama di sini harus kita buat seperti ini untuk mengetahui arah arusnya atau arah tegangan. Di sini kita bahas satu-satu. Anggapan ini loop pertama dan ini loop kedua. Loop yang pertama atau loop ke-1 itu min 10 plus 10i1 plus 40 I2 sama dengan 0. Itu dapatkan ini dari sigma sama dengan 0. Jadi apa saja yang ada pada lingkaran tersebut. Jadi kita masukin 10I1 ditambah 40I2 sama dengan 10. Ini min 2 pindah ke sebelah kanan jadi positif. Selanjutnya 10I1 tambah 40. I2 ini di sini. Ini I2. I2 ini sama saja dengan I1 plus I3 karena mereka sama-sama mengarah pada I2. Jadi bisa kita tulis di sini I1 plus I3 sama dengan 10. Selanjutnya 10I1 tambah 40 kali I1 40
I1 tambah 40 kali I3, 40 I3 sama dengan 10. 10 I1 tambah 40 I1 sama dengan 50 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya untuk loop yang kedua. Apa saja yang terdapat pada lingkaran atau yang kedua ini? Itu yang pertama ada min 20 ditambah 20 I3 ditambah 40 I2 sama dengan 0. Min 20 tegangannya, 20 itu resistor 3 dikali I3-nya, dan 40 ini R2 dikali I2-nya. Jadi min 20 ditambah 20 I3. Sorry, ini pindah ke luar kanan nanti. Jadi 20 I3 ditambah 40 sama dengan yang tadi. I2 itu I1 plus I3. Jadi I1 plus I3 sama dengan min 20 pindah luar kanan jadi 20. Selanjutnya 20 I3 ditambah 40 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 20. 20 I3 ditambah 40 I3 jadinya jadi 60 I3. Ini 40 I1 ditambah sama dengan 20. Jadi loop yang kedua ini adalah persamaan yang kedua. Oke, karena kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan eliminasi I1-nya. Sini kita tulis persamaan 1 dulu. Persamaan 2-nya. Oke, kita akan eliminasi I1-nya. Yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 5. Oke, hasilnya itu 200 I1 ditambah 160 I3 sama dengan 40. Dan untuk ini 200 I1 juga ditambah 300 I3 sama dengan 100. Untuk eliminasi kita kurang, jadi ini kita coret. 160 dikurang 300 itu min 140 I3 sama dengan 40 kurang 100 itu min 60. I3 sama dengan min 60 dibagi min 140. I3-nya menjadi 0,4 ampere. Selanjutnya, ini adalah eliminasi dari I1. Selanjutnya, kita substitusikan I3-nya ke persamaan 1 untuk mendapatkan hasil I1. Oke. Persamaan satunya itu 50 I1 tambah 40 I3 sama dengan 10. 50 I1 ditambah 40. Kita masukin I3-nya 0,4 sama dengan 10. 50 I1 sama dengan 40 kali 0,4 itu adalah 16. Sama dengan 10. 50 I1 sama dengan 10 dikurang 16. Kenapa min 16? Karena dia pindah ruas. Jadi 50 I1 sama dengan 10 kurang 16 itu min 6. Jadi I1 sama dengan min 6 per 50. Oke, min 6 dibagi 50 itu min 0,12 ampere. Nah, kita sudah mendapatkan I3 dan I1. Nah, bisa kita balik lagi ke sini, di mana I2 ini adalah pertambahan dari I1 dengan I3. Jadi bisa kita tulis di sini, yaitu I2 sama dengan I1 plus I3. Kita masukin I1-nya min 0,12 ampere
ditambah I3-nya 0,4. Min 0,12 ditambah 0,4 ampere itu hasilnya 0,28 ampere. Nah, teman-teman kan sudah melihat penjelasan atau pemaparan dari yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, kesimpulannya rangkaian tersebut itu terbukti karena arus yang melalui R2 setiap teori yaitu metode Thevenin, Norton, titik node, dan loop itu sama. Jadi mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.